Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang meluruskan makna jihad fisabilillah. Apa sih jihad fisabilillah itu? Jihad fisabilillah sering dipakai dengan pemahaman yang sangat sempit, yaitu berperang di jalan Allah. Sesungguhnya jihad fisabilillah atau berjuang di jalan Allah itu amat luas, menyangkut segala macam aktivitas yang terpuji. Seperti seorang siswa atau mahasiswa belajar menuntut ilmu, seorang berusaha berdagang dan sebagainya untuk menghidupi keluarganya, seorang petani yang bekerja di sawah dan di kebunnya, seorang ilmuwan yang melakukan penelitian sehingga mendapatkan sesuatu yang bermanfaat. Semuanya itu juga disebut jihad fisabilillah. Next. Jenis-jenis jihad fisabilillah. Yang pertama ada jihad akbar. Jihad akbar yaitu jihad melawan diri sendiri atau perjuangan untuk mengatasi hawa nafsu sendiri, melawan hasrat dan kecenderungan berbuat jahat. Yang kedua, jihad asghar atau jihad kecil. Itu perjuangan membela diri melawan musuh yang telah memulai serangan. Kemudian tujuan jihad fisabilillah. Yang pertama, penegakan keadilan, yaitu salah satu tujuan utama jihad fisabilillah adalah memerangi ketidakadilan dan penindasan. Yang kedua, ketahanan agama. Jihad fisabilillah juga dapat digunakan sebagai upaya untuk melindungi agama Islam dari ancaman dan serangan, baik dari pihak asing maupun domestik. Yang ketiga, penyebaran Islam. Beberapa pandangan mengenai jihad fisabilillah menyangkut usaha untuk menyebarkan ajaran Islam kepada orang-orang Muslim. Yang kelima, perjuangan pribadi. Bagi beberapa individu, jihad fisabilillah juga dapat merujuk pada perjuangan pribadi untuk meningkatkan iman, kebaikan, dan moralitas mereka. Jihad fisabilillah. Yang pertama, kepentingan peradilan, yaitu jihad harus dilakukan untuk mempertahankan dan memperjuangkan keadilan. Yang kedua, izin otoritas agama, yaitu sebagian besar ulama sepakat bahwa jihad fisabilillah harus mendapatkan izin dari otoritas agama atau pemimpin muslim yang sah. Yang ketiga, tujuan murni. Jihad harus memiliki tujuan yang murni, yaitu untuk melindungi agama, umat Islam, atau kepentingan umum yang baik. Yang keempat, perlindungan terhadap non-kombat. Dalam jihad, perlindungan terhadap warga sipil, anak-anak, perempuan, dan non-muslim adalah yang tidak dibenarkan dalam Islam. Yang kelima, proporsi dan kepahlawanan. Jihad harus dilakukan dengan proporsi yang sesuai dan tidak boleh melibatkan tindak brutal atau kekerasan. Yang keenam, henti perang. Perang atau jihad harus segera dihentikan jika pihak musuh menunjukkan niat untuk berdamai atau jika tujuan yang diinginkan telah tercapai. Yang ketujuh, perlindungan terhadap lingkungan. Selama jihad, alam dan lingkungan harus dilindungi dan dirawat dengan baik. Yang kedelapan, kesediaan dan keterampilan. Individu yang terlibat dalam jihad harus memiliki pelatihan, keterampilan, dan kesediaan yang cukup untuk menghadapi situasi perang dengan efektif. Yang kesembilan, konsultasi. Keputusan untuk melakukan jihad harus dibahas dan diputuskan melalui konsultasi dengan ulama atau pemimpin agama. Kemudian, hukum jihad fisabilillah. Hukum jihad fisabilillah harus diberlakukan sesuai dengan hukum Islam dan hukum internasional. Poin penting dalam hukum jihad fisabilillah yaitu tujuan damai, persyaratan, pemahaman yang benar, perlindungan terhadap warga sipil, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Next. Perbedaan
kemanusiaan jihad fisabilillah dengan terorisme atau al-intel. Jihad fisabilillah yaitu perjuangan yang diatur oleh prinsip-prinsip agama dan kemanusiaan yang diakui secara internasional. Sedangkan terorisme adalah melibatkan tindakan kekerasan yang tidak sah dalam Islam dan melanggar prinsip-prinsip kemanusiaan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.